Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instrumen akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di luar lembaga tahun 2022. Standar 1 terkait program pelayanan. 1. Program layanan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia. 2. Pelaksanaan program. 3. Sasaran program. 4. Pelaksanaan rehabilitasi. 1. Program layanan. Program layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial terkait spiritual, sosial, fisik, mental, dan keterampilan untuk kemandirian PM atau penerima manfaat. Semua program terumuskan dalam SOP, Standar Operasional Prosedur, yang mana menjadi acuan. Standar ini dirumuskan dengan cara musyawarah yang tertulis dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir tim pengurus atau tim perumus. Kemudian pelaksanaan program seluruh program yang sudah disepakati dilaksanakan dan didatabasekan seperti ini. Kemudian sasaran program adalah bagaimana kriteria penerima manfaat tersebut yang mana sudah terumus dalam SOP kriteria masing-masing dan diklasifikasikan dalam kriteria potensial atau non-potensial. Dalam hal ini, Peksos lembaga memberikan evaluasi ataupun form assessment yang mana dilakukan pra-assessment, assessment, dan pasca-assessment. Semua pelaksanaan tersebut atau kegiatan tersebut didokumentasikan di laporan dan dijilid menjadi satu-satu penerima manfaat. Dalam hal ini, ada beberapa database yang perlu dilengkapi. Pertama, surat rekomendasi ataupun surat permohonan untuk masuk di lembaga. Surat persetujuan dari wali atau keluarga pengganti. Dokumen pelengkap KK, surat dari pemerintah desa atau perujuk. Kemudian kartu bantuan jika ada, KIS, PKH, dan lain sebagainya, bukti pendukung seperti dokumentasi rumah dan dokumentasi kondisi PM. Sekian standar 1 dari kami. Standar 2, proses rehabilitasi sosial lanjut usia. Dalam hal ini ada 3 poin penting. Pertama, pra-assessment. 2. Assessment. 3. Pasca assessment atau hasil assessment. 3 poin penting ini dilakukan oleh tenaga kesejahteraan, pendamping sosial, atau pekerja sosial. Pra-assessment dilakukan untuk sosialisasi, konsultasi penerimaan, dan seleksi penerimaan terhadap penerima manfaat. 2. Assessment dilakukan untuk menganalisis permasalahan, menganalisis kebutuhan penerima manfaat, dan pelayanan serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selanjutnya, pasca assessment atau hasil assessment dilakukan untuk mengklasifikasikan penerima manfaat. Apakah penerima manfaat ini dalam kategori potensial atau non-potensial? Kemudian, apakah dalam kategori dalam panti atau luar panti? Selanjutnya, lembaga menyampaikan rencana intervensi kepada penerima manfaat. Intervensi tersebut untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, psikis, dan keterampilan untuk kemandirian penerima manfaat. Kegiatan tersebut terjadwal dan didampingi oleh pendamping sesuai bidang masing-masing. Dan semua kegiatan tersebut didokumentasikan dalam buku dokumentasi proses rehabilitasi kesejahteraan lanjut usia.
Standar 3 terkait manajemen organisasi. Dalam hal ini berkaitan tentang seluruh dokumen manajerial organisasi lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Pertama yang harus disiapkan adalah izin operasional lembaga yang masih aktif, seperti STP, domisili, dan pendukung lainnya seperti Kemenkumham, notaris. Kemudian SOP visi misi, struktur organisasi, peta penyebaran penerima manfaat, serta database dalam aplikasi tersistem update seperti SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kemudian dokumen unit usaha ekonomi produktif lembaga, fasilitas kerja pegawai atau gaji yang dibuktikan dengan slip, MOU, arsip database penerima manfaat, kemudian buku induk, buku tamu, buku kesehatan, dokumentasi kegiatan apapun, serta dokumentasi fasilitas beserta tanda terimanya. SOP sebagaimana SOP Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Darul Aitam Al-Qaryah yang mencakup visi misi, program, tujuan, pelayanan, fasilitas yang telah dimusyawarahkan dan tertulis dalam berita acara serta dilampiri daftar hadim tim perumus. Berikut adalah peta penyebaran penerima manfaat dan pemerataan pendamping di wilayah masing-masing. Dokumen MOU Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Darul Aitam Al-Qaryah kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, penyuluh agama, tokoh masyarakat, serta produk-produk usaha lainnya yang dapat mensejahterakan beberapa unit usaha untuk menambahkan usaha ekonomi produktif penerima manfaat yang potensial. Kemudian dokumen database kesehatan lansia serta dokumentasi lainnya seperti seluruh kegiatan, dokumentasi penerimaan, dokumentasi tanda terima, dan laporan keuangan, baik laporan keuangan secara digital ataupun secara langsung tertulis. Berikut adalah kelengkapan data-data Darul Aitam Al-Qaryah dalam memenuhi kriteria standar 3. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah standar 4 terkait sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Darul Aitam Al-Khairiyah. Sumber daya manusia. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia memiliki SDM yang dibuktikan dengan database SDM seperti form SDM, kontrak kerja SDM, ijazah terakhir SDM, sertifikat yang dimiliki SDM, dan biodata lainnya terkait SDM. Tupoksi SDM yang telah dirumuskan bersama dan terekam dalam berita acara lembaga, laporan kinerja, serta evaluasi kinerja SDM. Berikut adalah standar 5, standar SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Darul Aitam Al-Khairiyah. Standar terakhir yakni hasil pelayanan. Hasil pelayanan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia berupa catatan perkembangan, catatan pelayanan, catatan fasilitas, serta
Dokumen terminasi apabila penerima manfaat telah purna. Semua kegiatan tersebut telah diberita acarakan dan tertulis dalam catatan pelayanan lansia serta ada bukti serah terima atau berita acara. Berikut adalah data hasil pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Darul Aitam Al Khairiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.